Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat CKS Haku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini semoga saya dan Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam menghadapi setiap musibah, setiap bala dan ujian. Kita memohon kepadanya agar kita senantiasa berada di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Salawat iring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang meniti jalan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara masalah tolak bala. Di masyarakat kita, tolak bala banyak sekali macamnya, banyak sekali cara yang mereka tempuh. Seperti bagaimana tolak bala terhadap penyakit, sehingga orang tua tatkala mendapati anaknya yang baru melahirkan, biasanya mereka menggunakan isim ataupun jimat sebagai penolak bala, sebagai penolak madarat. Di antara madarat itu adalah supaya tidak terkena penyakit, ya. Karena itu ada di antara masyarakat kita yang masih mengenakan kalung. Kalau di bahasa Sunda disebut apa itu? Kanyut kunang, ya. Terus juga ketika mandi menggunakan batu, ya, ataupun juga di bajunya pakai peniti, terus disertakan di dalamnya itu bawang putih. Itu kalau talak bala yang dilakukan terhadap anak. Talak bala yang dilakukan terhadap orang dewasa biasanya dengan menggunakan jimat-jimat, ya, kemudian juga tulisan-tulisan, apakah yang dimengerti ataupun juga yang tidak dimengerti, bisa ditempelkan di baju, bisa ditempelkan di peci, di sabuk, di dompet, yang setiap hari bisa dibawa sebagai apa? Sebagai fungsinya menolak bala, mendatangkan manfaat. Ataupun juga yang dilakukan di luar tubuh kita, seperti di kendaraan, di mobil, di tempat usaha, di ladang, di kebun, yang seluruhnya hal itu dilakukan sebagai tolak bala dan mengambil manfaat. Jika kita lihat dari tradisi masyarakat yang seperti ini, yang istilah mereka mengatakan bahwa inilah sebagai sarana disyariatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan racun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah disihir.
Kenapa demikian terjadi jamaah? Kepada sosok yang mulia, kepada teladan seluruh. Karena kita tahu di antara prinsip ahli sunnah yang sangat mendasar adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir, ya, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah sesungguhnya aku adalah bashar, manusia, mithlukum seperti kalian. Kata para ulama, mithlukum di sini, beliau makan, beliau minum, beliau tidur, hubungan badan layaknya manusia. Yang membedakan adalah Allah mewahyukan kepadanya, sehingga beliau adalah selain juga hamba, beliau juga adalah seorang nabi dan rasul. Seorang hamba ditetapkan agar kita tidak gulu bersikap kepadanya. Ia adalah seorang rasul agar kita tidak meremehkan bahwa rasul memiliki hak yang tidak bisa kemudian hak itu kita abaikan. Karena jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kita bagaimana masalah talak bala ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan di antara zikir-zikir penolak bala berikutnya yang secara mutlak kapan saja dibaca, kapan saja dilakukan, tempatnya adalah yaitu surat Al-Falaq. Surat Falaq bin Nas, sebagaimana riwayat dari Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-Asam, sehingga berdampak kepada jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril, yaitu dengan diruqyahnya kepada Rasul membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dua surat sebagai penolak bala, sebagai talak bala. Di talak bala di sini adalah yang disyariatkan untuk mengangkat bala ujian, apakah secara fisik, secara fisikis ataupun juga secara alam. Sebagaimana yang terjadi wabah sekarang, nah kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas secara mutlak kapan saja. Adapun secara muqayyad seperti ba'da salat fardu, zikir pagi petang dan menjelang tidur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, redaksi dari ayat yang mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabiullah Muhammad, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Yaitu zat yang memiliki kekuasaan terhadap Al-Falaq. Al-Falaq kata para ulama maknanya Al-Khaliq. Sebagian lagi mengatakan bahwa Al-Falaq artinya adalah as-subhu. Dari kedua makna tersebut ya masih memiliki tafsir talazum, artinya memiliki kesepadaman makna. Falak itu adalah pembuka, dikatakan falak karena waktu subuh adalah pembuka waktu pagi, pembuka waktu siang. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, di waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari seluruh keburukan. Seluruh keburukan makhluk. Bukankah corona itu di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalajengking, ular, singa, serigala, ya, adapun juga keburukan manusia, keburukan orang-orang yang berbuat jahat adalah keburukan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala semuanya kendalikan. Karena itu, kita berlindung yang kedua adalah dari seluruh keburukan makhluk yang terlihat ataupun yang tidak, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kita tidak tahu apa yang ada pada niatan diri seseorang, kejahatan untuk diri kita, kita tidak tahu. Karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbul Falaq. Min syarri ghasikin idza waqab. Juga yang ketiganya itu berlindung dari ghasak. Kata para ulama, ghasak adalah tengah malam, waktu malam.
Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu malam adalah salah satu di antara waktu kita memiliki banyak kelengahan, banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan. Sehingga di tengah lelap tidur kita tidak tahu ada binatang apa, ada ular apa, ada sihir apa yang bisa memadaratkan diri kita. Karena itu kita berlindung di tengah malam gelap gulita ini. Kenapa? Para ulama juga mengatakan di tengah gelap malam seperti inilah binatang-binatang buas, binatang-binatang yang malam yang bisa memadaratkan kepada diri kita, tubuh kita ini keluar. Karenanya kita berlindung dari keburukan ini. Juga keburukan makhluk seperti manusia, situasi yang paling tepat untuk melakukan beragam kejahatan. Karena itu terjadi perampokan di tengah malam hari, terjadi pembobolan bank, pembobolan rumah, pembobolan ini terjadi di tengah malam. Kenapa? Karena waktu di mana manusia lalai. Kita berlindung di waktu ini dari semua keburukan. Keburukan yang keempat adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yaitu berlindung dari keburukan tukang sihir, wanita-wanita sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lengah yang satu ini. Sebagaimana tadi disampaikan, Rasul pun pernah terkena sihir, apalagi kita. Allah mengatakan tentang Rasul, "Qul la amliku nafsi naf'an wala dharra illa masya Allah." Allah menceritakan kepada sosok nabinya bahwa katakanlah, sesungguhnya aku, kata Nabi Allah, tidak mampu memberikan manfaat untuk diriku, juga kemadaratan kecuali yang Allah kehendaki. Jika Rasul sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya, ini adalah apa? Di antara ketidakmampuan, ketidaksanggupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan apa yang mendatangkan manfaat, juga apa yang mendatangkan madarat. Yang terakhir, berlindung yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu berlindung kepada hasidin, setiap manusia memiliki hasad. Kata para ulama, tidak ada manusia yang selamat dari hasad. Apa itu hasad? Hasad itu memiliki banyak tingkatan. Tingkatan yang paling berbahaya adalah yaitu menginginkan hilangnya nikmat pada seseorang kalau bisa lenyap dengan manusia yang ia dapatkan. Karena itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangankan hasad, penyakit ain saja. Ain ini penyakit takjub kepada seseorang yang bisa membuat orang itu lumpuh, yang bisa membuat itu mati. Apalagi kalau hasad. Bagaimana Allah menceritakan sikap hasad yang terjadi kepada keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara yang 10 itu memiliki hasad. Sebagian mengatakan uqtulu Yusuf awitrahu. Ada yang mengatakan dengan hasadnya bunuhlah Yusuf atau kita tenggelamkan ke sumur. Ini adalah bentuk dari apa? Pengaruh hasad pada diri seseorang, yaitu ingin hilangnya nikmat yang dimiliki orang tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min syarri hasidin idza hasad, yaitu ketika orang ini mengaktifkan sifat hasadnya itu. Lalu bagaimana cara menghilangkan rasa hasad pada diri kita? Itu dengan komunikasi. Dengan ngobrol, dengan sering memberi, maka akan hilanglah hasad yang ada pada diri seorang. Rasul mengatakan, tahadu, tahabu, saling memberilah, maka akan mendatangkan kenikmatan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan zikir penolak bala yang Rasul ajarkan kepada kita dalam surat Al-Falaq ini, bisa dibaca kapan saja, tidak terikat oleh waktu dan kondisi. Juga ada yang zikirnya muqayyad, yaitu selepas waktu salat, zikir pagi, petang, ataupun menjelang tidur, maka itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan jumlahnya. Adapun yang mutlak, maka kapan saja pun kita boleh untuk melakukan. Jadi untuk menolak bala serta ujian,
adalah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang tadi, itu dengan menggunakan alat-alat, ya, dengan menggunakan kalung, menggunakan gelang, menggunakan batu aki atau yang sebagainya, bahkan sesuatu hal yang memang tidak secara medis pun tidak memberikan efek, ya. Contohnya tadi dengan menggunakan bawang putih, ya, itu ada penolak bala yang secara hissi ataupun secara syar'i, maka itu tidak disyariatkan. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dari segala beberapa bahaya dan bala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik.